Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi dengan saya Hasan Bastomi, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan pendekatan teologi ataupun pendekatan kalam dalam studi Islam, ya. Pendahuluan, ya, pengkajian terhadap teologi Islam, ya, ataupun ilmu kalam dalam Islam, ya, pada masa awal pertumbuhan, perkembangan sampai pada saat ini itu menjadi pembicaraan yang sangat menarik, ya, untuk kemudian dikaji, ya. Nah, hal ini disebabkan, ya, karena pengkajian teologi Islam, ya, itu kemudian tumbuh dan juga berkembang, ya. Jadi diawali dari persoalan politik, ya, yang mana pada saat itu ada kaum muslimin, ya, ada Muawiyah, kemudian kelompok Ali, ya, mereka kemudian melakukan arbitrase, ya, ataupun perdamaian, ya, ataupun musyawarah, ya, ataupun dialog, ya. Namun dari arbitrase, ya, ataupun musyawarah tersebut, ya, diselewengkan oleh kelompok Muawiyah. Jadi ketika kelompok Muawiyah mengatakan bahwa demi kemaslahatan umat Islam, ya, maka Ali diminta untuk kemudian meletakkan, ya, jabatannya, ya. Tapi ternyata ketika Ali meletakkan jabatan, malah Muawiyah justru memproklamirkan diri sebagai pemimpin yang baru, sehingga kemudian banyak yang kecewa dengan hasil arbitrase tersebut. Nah, sebagian pasukan Ali, ya, itu mereka mengasingkan diri, kemudian membentuk kelompok sendiri, ya, sebagai bentuk ketidaksetujuan mereka terhadap hasil arbitrase yang kemudian dilakukan oleh Muawiyah kepada kelompok Ali. Kelompok inilah yang kemudian dinamakan Khawarij, ya. Jadi ada kelompok yang kemudian keluar, ya. Dulu dia pengikut Ali, tapi karena kemudian tidak setuju, tidak sepakat, ya, dari hasil arbitrase tersebut, ya, maka kemudian mereka keluar, ya, keluar. Nah, itulah yang disebut sebagai kelompok Khawarij, ya, seperti itu. Nah, kelompok Khawarij sendiri, ya, itu ajarannya adalah agama dijadikan sebagai legitimasi, ya, aliran mereka dengan memunculkan peristilahan kafir, ya. Namun peristilah kafir yang mereka munculkan itu berbeda dengan kafir versi Al-Quran, ya. Jadi mereka itu sering mengkafirkan, khususnya mengkafirkan golongan Ali karena mereka kecewa dengan Ali, dan juga mengkafirkan sahabat-sahabat yang dekat dengan sahabat-sahabat seperti itu, ya, serta mereka juga mengkafirkan Muawiyah. Ya, intinya mereka itu kalau mengkafirkan orang-orang yang memang menjalankan hukum tidak sesuai dengan hukum Allah, ya, seperti itu istilahnya. Seperti itu, ya. Nah, perkembangan selanjutnya konsep kafir ini perdebatan di kalangan kaum muslimin karena peristilahan ini muncul sebabkan masalah-masalah politik sehingga melahirkan aliran teologi yang kedua, yaitu Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan juga yang lain sebagainya, ya. Jadi konsepsi terkait dengan kafir itu terus kemudian meluas, ya, meluas di kalangan kaum muslimin, ya, dan memang disebabkan oleh masalah-masalah politik sehingga kemudian memunculkan aliran-aliran teologi yang baru, ya, seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan lain sebagainya. Nah, itu, ya, jadi memang sangat menarik untuk kemudian dikaji ilmu kalam ataupun teologi, ya.
Nah, ilmu kalam sendiri dinamakan dengan ilmu tauhid ya. Jadi ada beberapa istilah lain ya ilmu kalam ya. Yang pertama adalah ilmu tauhid ya. Ilmu asal asal arti dari tauhid sendiri adalah mengesahkan ya dan juga keesaan dalam pandangan Islam sebagai agama monoteisme merupakan sifat yang terpenting di antara sifat-sifat Allah, atau dengan kata lain meyakinkan bahwa Allah adalah esa atau yang tiada sekutu baginya. Ya, jadi kenapa disebut juga sebagai ilmu tauhid, karena memang di dalam ilmu tauhid isinya mengesahkan Allah ya. Ini ya sama dengan kajian ilmu ilmu kalam terkait dengan ketuhanan ataupun teologi ya. Nah, istilah lain ilmu kalam itu adalah teologi Islam ya yang diambil dari bahasa Inggris ya. Ilmu kalam itu juga disebut sebagai ilmu teologi, karena memang kalau ilmu teologi ya bahasa Inggrisnya terkait dengan bahasa Inggris. Kalam, arti dari teologi itu sendiri adalah ketuhanan. Nah, ilmu kalam berbicara tentang ketuhanan, maka ilmu kalam juga disebut sebagai teologi ya, ilmu teologi. Ini bahasa Inggrisnya ya. Kemudian ilmu kalam pada dasarnya ialah ilmu yang membahas segala yang berkaitan dengan keyakinan tentang Tuhan ya, ilmu kalam. Kemudian ilmu kalam juga dinamakan sebagai ilmu usuluddin atau ilmu aqaid ya, yang artinya ilmu yang membahas tentang pokok-pokok ajaran agama ya. Itu ya disebut sebagai ilmu tauhid, sebagai disebut ilmu teologi, disebut sebagai ilmu usuluddin ya, disebut sebagai ilmu aqaid. Kalau tauhid ya karena berbicara tentang keesaan Tuhan, keesaan Allah ya. Kemudian teologi karena berhubungan dengan ketuhanan, disebut usuluddin ataupun aqaid karena membahas pokok-pokok ajaran Islam ya. Kemudian dinamakan sebagai ilmu akidah atau aqaid karena membicarakan mengenai kepercayaan dalam Islam, yaitu percaya kepada Tuhan itu sendiri ya. Syekh Thohir Al-Jazari ya juga menerangkan bahwa akidah Islam ialah hal yang diyakini oleh umat muslim, artinya mereka menetapkan atas kebenaran yang ada ya. Jadi intinya ya karena memang bahas tentang ketuhanan, maka tauhid bisa disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, ilmu aqaid, ilmu teologi dan lain sebagainya, ilmu kalam ya, seperti itu. Nah, sebab-sebab lahirnya ilmu kalam ya ada beberapa sebab, yaitu baik internal maupun eksternal ya. Untuk sebab yang internal ya adanya perbedaan penakwilan sebagian nas-nas dalam agama. Jadi dalam rangka penggalian hukum itu ada perbedaan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, seperti itu, sehingga memunculkan lahirnya pemikiran-pemikiran kalam. Terus kemudian yang kedua adalah pertentangan politik ya. Jadi ada pertentangan politik antara kelompok satu, aliran satu dengan aliran yang lain, sehingga kemudian memunculkan pemikiran kalam. Terus kemudian sebab eksternalnya ya, setelah kemudian Islam meluas ya, banyak orang-orang dari agama lain masuk Islam ya. Jadi banyak orang Yahudi, orang Masehi ya, mereka masuk Islam. Kemudian mereka membawa agama dan juga peradaban yang mereka miliki. Jadi kan otomatis mereka punya kebudayaan sendiri ya sebelum masuk Islam, yaitu kemudian dibawa ke dalam Islam ya, itu. Jadi kemudian berpengaruh juga terhadap pemikiran kalam ataupun pemikiran teologi. Selanjutnya, kaum Mu'tazilah menyadari untuk dapat menghadapi lawan-lawannya harus terlebih dahulu mengetahui pendapat-pendapat lawan beserta dalil-dalilnya yang lebih cenderung mengaktualkan pemikiran akal. Ya, kemudian dari aliran Mu'tazilah yaitu mereka mulai kemudian belajar ya terkait dengan pemikiran-pemikiran akal, pemikiran-pemikiran rasional yang memang hadirnya dari Eropa ataupun dari Yunani, seperti itu ya, dari filsafat ya. Terus kemudian yang selanjutnya ada pengaruh filsafat dan juga logika di kalangan muslimin dalam menyerang kepercayaan-kepercayaan ateis ya. Kaum muslimin juga
belajar filsafat, belajar logika, ya, gunanya untuk kemudian menyerang kepercayaan ateis. Terus kemudian pengaruh penterjemahan, ya. Jadi karena kaum muslimin juga melakukan, khususnya pada Bani Abbasiyah juga melakukan penterjemahan buku-buku karya-karya orang Eropa, Plato, Aristoteles dan lain sebagainya itu mulai diterjemahkan, maka kemudian juga mempengaruhi, ya, pemikiran kalam ataupun pemikiran teologi umat muslim. Terus yang selanjutnya ruang lingkup pembahasan ilmu kalam, ya, yang pertama adalah ma'rifatul mabda, ya, yaitu mengetahui Allah dan juga sifat-sifatnya ataupun dinamakan qismul ilahiyat, ya. Di ruang lingkup yang pertama, ya, terkait dengan Allah dan juga sifat-sifatnya. Terus kemudian yang kedua adalah ma'rifatul wasitoh, ya, beriman dengan utusannya, malaikatnya, kitab-kitabnya, kewajiban-kewajiban, ya, ataupun dinamakan qismun nubuwat, ya. Terus yang ketiga adalah ma'rifatul ma'at, ya. Ma'rifatul ma'at, ya, yaitu beriman dan mempercayai hari kebangkitan ataupun hisab ataupun balasan dan lain sebagainya. Bagian ini dimakan qismus syam'iyat, ya. Jadi ada qismul ilahiyat terkait dengan sifat-sifat Allah, ya. Kemudian qismun nubuwat terkait dengan kepercayaan terhadap malaikat, kitab dan lain sebagainya. Kemudian qismus sam'iyat, ya, atau percaya kepada hari akhir, ya, hari kebangkitan. Kemudian perkembangan ilmu kalam, ya, memang fakta sejarah menunjukkan, ya, persoalan yang pertama muncul di kalangan umat Islam yang menyebabkan kaum muslimin terpecah ke dalam beberapa firqah ataupun aliran itu adalah persoalan politik, ya, sehingga kemudian memunculkan pandangan pemikiran terkait dengan kalam, ya. Kemudian yang kedua, dari masalah ini kemudian lahir beberapa kelompok dan juga aliran teologi dengan pendapat yang berbeda, ya. Kemudian muncul aliran-aliran teologi, kelompok-kelompok, ya, yang mana pandangan mereka, perspektif mereka berbeda antara satu aliran dengan aliran yang lain. Persoalan politik muncul, ya, kelompok yang melahirkan aliran teologi, kelompok ini kemudian mendapat tanggapan dari pihak lain dan melahirkan aliran teologi yang baru, ya. Jadi ketika kemudian aliran itu muncul, kemudian dapat tanggapan, ya, dari pihak lain, maka pihak lain itu kemudian memunculkan aliran teologi yang baru, ya, seperti ketika Wasil bin Atha, ya, mendengar ceramahnya Hasan al-Asy'ari, ya, beliau kemudian tidak sepakat dengan pandangan itu. Kemudian Wasil bin Atha memunculkan teologi baru, aliran teologi baru, aliran baru namanya Mu'tazilah, ya. Seperti itu, ya, sehingga seluruh berjumlah 4 aliran, yaitu Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan juga Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Di samping itu, ya, pada kaum Khawarij juga muncul suatu kelompok pendukung setia aliran Ali, ya. Kelompok ini dikenal dengan nama Syiah, ya, itu. Jadi kemudian muncullah Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan juga Ahlussunnah, ya, dan juga Syiah, ya. Itu jadi itu adalah latar belakang, ya, munculnya pemikiran-pemikiran kalam ataupun sejarah munculnya pemikiran-pemikiran kalam. Ini ada beberapa aliran utama, ya, dan pemikirannya, ya, atau pendekatannya. Yang pertama adalah Khawarij, ya. Khawarij adalah dalam teologi Islam itu muncul pada masa Ali bin Abi Thalib, ya. Menurut Ali bin Abi Bakar Ahmad Asy-Syahrastani, ya, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari iman yang hak dan telah disepakati para jamaah, baik keluar pada masa sahabat, khulafaur rasyidin maupun pada masa tabi'in secara baik-baik, ya. Jadi mereka keluar, nggak sepakat dengan
Ali dengan Muawiyah, dengan para sahabat ya. Mereka menganggap Ali, Muawiyah, para sahabat yaitu memutuskan sesuatu tidak sesuai dengan hukum Allah ya. Kemudian secara umum ya, aliran pokok dalam Khawarij itu yang pertama adalah orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir ya. Itu menurut mereka. Terus kemudian orang-orang yang terlibat dalam perang Jamal dan pelaku tahkim termasuk menerima dan membenarkannya dihukum dengan kafir ya. Jadi yang menerima tahkim, melakukan perang Jamal itu mereka anggap mereka semua adalah kafir ya. Kemudian khalifah harus dipilih langsung oleh rakyat ya. Terus tokoh utama dalam aliran ini adalah Abdullah ibnu Wahab ar-Rasyidi ya. Itu adalah Khawarij ya. Jadi kalau orang sekarang ini kok banyak mengkafir-kafirkan orang lain, yaitu Khawarij next new generation ya, hati-hati itu ya. Jadi proses mudah mengkafirkan itu ternyata dulu juga sudah pernah terjadi pada masa sahabat dan sekarang ini masih terjadi ya. Tuh. Terus yang selanjutnya hati-hati ya. Selanjutnya adalah Murji'ah ya, muncul sebagai reaksi atas sikapnya yang tidak mau terlibat dalam upaya kafir mengkafirkan terhadap orang yang melakukan dosa besar. Mereka menangguhkan penilaian terhadap orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim ataupun arbitrase ataupun perundingan itu ya di hadapan Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang mengetahui keadaan iman seseorang. Ya, mereka tidak mau ya kafir mengkafirkan, tapi urusan nasib mereka nanti di akhirat ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu Murji'ah ya. Adapun ajaran pokok Murji'ah dapat disimpulkan sebagai berikut ya. Iman hanya membenarkannya pengakuan di dalam hati ya. Terus kemudian orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir ya, tetap mukmin selama ia mengakui syahadatain ya. Terus hukum terhadap manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Jadi tidak ada hukum di dunia, tapi nanti ya di akhirat ya. Terus pimpinan utama aliran ini adalah Hasan ibnu Bilal al-Munjani, Abu Salat al-Saman, dan Dirar ibnu Umar ya. Dan selanjutnya Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib, terus kemudian Jaham ibnu Sofyan, yaitu Murji'ah ya. Kemudian ada Qadariyah dan juga Jabariyah ya. Kalau Qadariyah ya berpendapat bahwa setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya. Jadi ia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendak sendiri. Jadi manusia itu berhak menentukan nasibnya sendiri ya. Dia masuk surga ya karena manusia, masuk neraka ya karena manusia itu sendiri, karena perbuatannya sendiri. Seperti itu Qadariyah ya namanya. Jadi berhak, manusia itu berhak berkehendak seperti itu. Lah berbeda dengan Jabariyah ya. Kalau paham Jabariyah adalah paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia itu telah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Jadi manusia, setiap bentuk perbuatan manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan ya. Tuhan itu sebagai dalang, manusia sebagai wayang, seperti itu menurut Qadariyah. Sehingga manusia ya pasrah ya, seperti itu dengan apa kehendak Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi Qadariyah manusia berhak berkehendak, berperilaku dan lain sebagainya, karena mereka berhak menentukan perbuatannya sendiri. Kemudian selanjutnya adalah Mu'tazilah atau Mu'tazilin ya. Berarti orang-orang yang memisahkan diri ya. Pokok ajaran Mu'tazilah yang dirumuskan oleh tokoh besar aliran ini ya adalah Abu Huzal al-Alaf ya. Yang pertama adalah Mu'tazilah sendiri muncul ya karena ketidaksepakatan ya Wasil bin Atha terhadap apa yang disampaikan oleh Hasan al-Basri ya. Jadi suatu ketika Hasan al-Basri dari dari Murji'ah kalau nggak salah ya, beliau berpendapat ya bahwa orang yang istilahnya orang yang banyak
berdosa besar ya, itu ya terserah Allah ya mau menempatkannya nanti ya, karena Murji'ah. Kemudian beliau nggak sepakat ya, nggak sepakat ya. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang yang dosa besar nanti ada tempatnya sendiri, yaitu an manzilah bainal manzilatain ya. Nah, ini adalah pokok alirannya, pokok ajarannya. Yang pertama adalah tauhid ataupun keesaan Allah, al-adl keadilan Tuhan, al-wa'ad, al-wa'id janji dan juga ancaman, al-manzilah bainal manzilatain posisi di antara dua posisi, dan juga amar ma'ruf nahi nahi mungkar. Terus kemudian Mu'tazilah ini ya mereka mengagung-agungkan akal daripada wahyu seperti itu. Yang selanjutnya aliran Ahlussunnah wal Jamaah ya, aliran ini dinisbatkan kepada pendirinya yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah antara lain Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala nanti di akhirat ya. Kemudian sifat-sifat Tuhan seperti kudrat, iradat, ilmu, hayat dan seterusnya adalah sifat-sifat yang lain dari zat Tuhan tetapi bukan juga lain dari zat ya. Terus kemudian Al-Quran sebagai manifestasi kalamullah yang qadim ya. Jadi Al-Quran itu qadim ya, bukan jadid ya. Sedangkan Al-Quran yang berupa huruf dan suara adalah baru ya. Kalau kalamnya itu qadim lama, tapi kalau hurufnya itu karena dibuat manusia ya, dicetak ya, dihimpun, maka sifatnya baru. Kemudian pekerjaan manusia Tuhanlah yang menjadikan, bukan ciptaan manusia itu sendiri. Jadi manusia berbuat seperti itu karena kehendak Tuhan. Kemudian menurut paham ini Muslim berbuat dosa besar dan meninggalkan dunia sebelum sempat bertobat tetap mukmin dan tidak kafir, tidak pula berada di antara mukmin dan juga kafir sebagaimana pendapat Mu'tazilah ya. Tuh. Kemudian selanjutnya perkembangan mutakhir ya dalam studi teologi ataupun ilmu kalam. Ya, Fazlur Rahman membenarkan bahwa aliran-aliran teologi itu semata-mata semakin menjadi pertentangan dalam pengertian teoritis ya. Jadi munculnya aliran-aliran itu kemudian saling bertentangan ya, seperti itu antar satu aliran dengan aliran yang lain ya. Fazlur Rahman tidak menyangkal itu ya, tapi membenarkan. Memang dulu terjadi pertentangan antara aliran satu dengan aliran yang lain ya. Selanjutnya akhir-akhir ini muncul gagasan dari sebagian pakar di Indonesia yang menghendaki agar diadakan kajian terhadap teologi yang lebih memusat pada manusia ataupun antroposentris, bukan teologi yang memusat pada Tuhan. Jadi harapannya kajian teologi sekarang ini berpusat pada manusia ya, manusianya, jangan berpusat pada Tuhan. Karena memang kalau dulu-dulu ya kajian teologi berpusat pada Tuhan, ternyata malah justru menimbulkan perpecahan-perpecahan di antara kaum muslimin. Maka ada gagasan bagaimana kalau kemudian ajaran teologi itu sekarang ini berpusat pada manusia ya. Kita boleh mengkaji Tuhan, tapi yang kita kaji manusianya saja sebagai makhluk ciptaan Tuhan, bukan Tuhannya itu sendiri. Karena kalau mengkaji Tuhannya itu sendiri ternyata menimbulkan perpecahan-perpecahan di antara kaum muslimin seperti apa yang terjadi pada masa dahulu seperti itu. Untuk ini perlu adanya pembaruan teologi, yaitu pemikiran keagamaan yang merefleksikan respon manusia terhadap wahyu Allah. Jadi kita melihat manusia, bagaimana sih manusia menjalankan agama Islam itu sendiri. Dan seperti itulah yang kemudian dikaji dalam, yang harusnya dikaji dalam dalam kajian teologi pada masa sekarang ya. Tidak berbicara terkait dengan ketuhanan, tapi berbicara terkait dengan kemanusiaan dalam menjalankan perintah maupun larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu gagasan perkembangan teologi pada